Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan belum mampu kembali untuk menembus ke level di 6.900 pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 8788 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni, selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Halo Pak Chris, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan tampaknya kabar kurang baik untuk indeks harga saham gabungan yang hari ini lebih cenderung tertekan. Beberapa sentimen negatif ini membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan. Risalah The Fed sebelumnya ini mengisyaratkan akan hawkish ke depannya. Kemudian tantangan indeks harga saham gabungan tampaknya semakin berat terkait juga dengan perkembangan ekonomi China dan juga perkembangan sektor properti Evergrande akhirnya mengajukan kebangkrutan ini. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah beberapa sentimen negatif yang berkembang sejauh ini? Ya, kalau kita melihat sih pergerakan IHSG cenderung cukup stabil ya, cukup kuat kalau kita perhatikan. Dengan kondisi yang banyaknya sentimen negatif, IHSG masih bertahan pada area 6.800-annya ya. Jadi menurut saya hal-hal terutama terkait The Fed gitu ya, itu sudah tidak terlalu menjadi suatu hal yang terlalu penting kalau kita perhatikan, karena kita sudah tahu kemungkinan besar Amerika akan cenderung hawkish ya, terutama The Fed-nya. Jadi untuk suku bunga sendiri juga kita perhatikan sudah mulai mencapai ke titik tertingginya, tinggal kapan mulai ada pembalikan arah atau mulai stop seperti itu. Nah, terkait China sendiri memang ini yang sebenarnya kalau dibilang Evergrande ini hal yang baru sih tidak ya. Ini sudah diprediksi dari tahun 2021 kemarin, kemungkinan akan ada yang kebangkrutan, dan ternyata baru di tahun 2023 ini terjadi kebangkrutan seperti itu. Nah, hal ini juga kalau kita perhatikan memang ada efek negatifnya dalam satu hari, tetapi menurut saya tidak akan terlalu berkepanjangan karena orang cenderung sudah bersiap terhadap kemungkinan Evergrande bangkrut seperti itu. Baik, tapi dari sisi pandangan Anda, ada kaitannya tidak Pak bangkrutnya Evergrande ini, properti terbesar di China, terutama terhadap pasar saham Indonesia, terutama yang berada di sektor yang sama, terutama untuk properti? Kalau kita melihat properti hari ini indeksnya cukup tertekan paling dalam ya di antara yang lain, 1,09% hari ini, dan memang tentu kalau kita perhatikan tentu pasti akan ada efek samping dari pergerakan Evergrande, tetapi menurut saya tidak akan terlalu lama atau tidak akan terlalu berlarut, dan efeknya juga tidak akan terlalu sebesar yang mungkin terlalu panik seperti itu, tidak akan bisa, karena dari sisi Indonesia sendiri sektor propertinya masih cukup bagus kinerjanya, berbeda dengan sektor properti yang ada di China saat ini. Baik, kita langsung saja mengulas dari sisi teknikal Pak Chris. Untuk saham-saham properti yang hari ini tertekan, kita ke BSDE terlebih dahulu Pak. Hari ini tampaknya salah satu yang tertekan cukup dalam di 1.120, melemah di 3,45%. Anda katakan ini hanya sentimen sesaat saja. Nah, bagaimana proyeksinya untuk perdagangan di pekan depan untuk BSDE? BSDE kemungkinan pekan depan mungkin masih ada chance untuk kembali koreksi ya, karena area supportnya sudah cukup dekat, mungkin dapat ke area 1090 ya, di area resistance itu untuk support terdekat, dan ketika udah mulai kena, chance untuk kembali mantul juga ada, karena BSDE dalam 2 hari terakhir ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Support dan resisten yang bisa diperhatikan Pak dengan pelemahan yang cukup dalam hari ini untuk BSDE? Support 1090 dengan resistensinya di area 1150. Baik, penutupan hari ini di 1.120 mengalami tekanan yang cukup dalam di 3,45%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan investor, trader, dan juga pemirsa IDX Channel. Dari BSDE kita beralih ke properti lainnya untuk CTRA. Tadi sempat melemah di atas 1%, namun di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 0,88% dan ditutup di level 1.120. Apakah polanya juga hampir sama dengan BSDE? Pak Chris. Kalau kita lihat CTRA justru tertekannya lebih kecil ya dibanding BSDE, karena memang BSDE kemarin kita perhatikan meningkatnya juga cukup signifikan. Nah, CTRA
cenderung sama, area supportnya di area 1085 terdekatnya, dengan chance kembali untuk kembali bisa menguat di area 1175 resistance-nya. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk CTRA, Pak? Buy on support ya, di dekat area support mungkin di bawah 1000, dekat-dekat 1100 atau 1090 mungkin bisa entry. Oke, 1100 dan 1090 entry untuk CTRA, buy on support di 1100 hingga 1090. Dengan target price terdekat kemana tadi Pak Kris untuk CTRA? 1175. Oke, 1175. Kita akan coba ulas juga untuk LPKR Pak, Lipo Karawaci, yang hari ini juga tertekan, tadi juga sempat di atas 1%, namun di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya pelemahannya sudah mulai terbatas. Oke, LPKR sendiri menurut saya agak sedikit mungkin kurang terlalu menarik ya, karena pergerakannya terlalu sempit untuk trading, jadi kemungkinan minggu depan juga tidak akan terlalu berbeda jauh, mungkin di range hanya di 101 sampai 105 ya, gitu. Bagaimana Anda melihat proyeksi dari saham-saham properti ini di sisa tahun 2023, Pak Kris, dengan kenaikan suku bunga atau Fed yang masih tampak akan membayangi, apakah ini juga akan memberikan dampak juga kepada Bank Indonesia untuk akan menaikkan suku bunga, atau memang Bank Indonesia tidak akan tergantung kepada The Fed, lebih kepada kondisi makroekonomi Indonesia sampai sejauh ini yang dinilai masih cukup stabil? Kalau kita lihat justru tidak akan terlalu berpengaruh ya dengan The Fed, karena kondisi ekonomi Indonesia sendiri masih cukup kuat. Kalau kita melihat belakangan BI rate juga masih stabil di area 575, tidak ada mengalami penguatan, dan terlihat tidak perlu dilakukan kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia itu sendiri. Jadi untuk properti sendiri sebenarnya cukup menarik ya di tahun ini atau mungkin di tahun depan. Justru karena sekarang areanya masih cukup murah, mulai terlihat ada kenaikan dan masih tidak terlalu signifikan. Menurut saya masih cukup menarik properti di tahun ini, karena secara penjualan properti semua cukup meningkat, secara kinerja juga cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya melihat justru properti kita berada pada area-area yang cukup murah saat ini. Baik, tapi dari sisi teknikal untuk dari pergerakan sektornya untuk indeks properti, bagaimana Anda melihat? Apakah juga sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan ketika sebelumnya tertekan cukup dalam, seiring juga dengan harga beberapa saham yang ada di sektor ini juga lebih ke arah cenderung mengalami penurunan, Pak Kris? Ya, kalau kita perhatikan memang sektor properti sendiri ya, IDX properti kan memang baru muncul tahun 2021 ya. Kalau kita lihat dari 2021 sampai 2023 Maret itu mengalami area downtrend ya, penekanan yang cukup tinggi. Tetapi sejak Maret 2023 ini indeks properti justru mulai terlihat adanya uptrend. Bahkan secara long term pun sudah mulai terlihat adanya kenaikan dari indeks properti sendiri. Jadi menurut saya masih sekarang ini ketika ada pelemahan di sektor properti atau saham-saham properti mengalami pelemahan, tidak mencerminkan faktor fundamentalnya, sehingga itu dapat menjadi kesempatan untuk kita entry untuk sektor properti. Baik, analisis dari saham-saham sektor properti di tengah tekanan yang terjadi hari ini terkait juga dengan sentimen negatif. Evergrande di China ini mengalami kebangkrutan, hanya sentimen sesaat saja dan merupakan momentum untuk melakukan ambil posisi kepada beberapa saham properti karena proyeksinya hingga akhir tahun masih akan tetap bagus. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, sambil menunggu data updatean perdagangan di sesi kedua hari ini, saya akan coba singgung sebentar ini untuk saham-saham dari perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tapi ada pengecualian, Pak Kris, untuk BBRI tampaknya bergerak menguat sendirian. Analisis Anda dari sisi teknikal untuk BBRI, penguatan yang terjadi hari ini di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan? Ya, BBRI karena sudah mengalami koreksi ya dari tanggal 11 kemarin sebanyak 4 hari, terus hari ini kembali menguat. Itu pun cuma 0,9% dibandingkan dengan banking yang lain. Tapi saya tidak melihat adanya terlalu hal yang signifikan ya. Memang secara banking pergerakan masih dalam fase uptrend, tetapi di downtrend sendiri ada koreksi, itu masih wajar. Kalau kita perhatikan kinerja banking juga masih cukup solid, masih cukup kuat ya. Jadi bank cenderung masih cukup menarik untuk saat ini dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan kinerja saat ini. Seperti itu, Mas. Oke, rekomendasinya Pak, terutama dari sisi teknikal untuk BBRI. Oke, BBRI teknikal area supportnya di area 5450.
ya 5.450 dengan resistance dari kemarin tidak dapat ditembus 5.700. Baik, analisis untuk perbankan big cap BBRI yang hari ini menguat sendirian di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di 5575 ditutup menguat di 0,90%. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba update bagaimana penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, bahkan tekanan semakin dalam, melemah di 0,59% dan ditutup di level 6.859,912. Hanya beda beberapa poin dengan level pelemahan terdalam di sepanjang perdagangan hari ini di 6.856,379. Kita akan coba lihat juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana penutupan dari posisi beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Posisi MNC 36 mengalami pelemahan di 0,81%. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 1,34%. Dan LQ45 juga ditutup melemah di 956,710. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Energi memimpin penguatan, tidak terlalu signifikan di 0,39%, infrastruktur menguat tipis di 0,07%, industri tertekan cukup dalam di 1,36%, transportasi dan logistik melemah di 1,06%. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, rotasi pergerakan sektoral. Saya akan coba sampaikan kembali. Energi menguat di 0,39%, infrastruktur menguat di 0,07%, industri melemah di 1,36%, transportasi dan logistik juga melemah di 1,06%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, di antaranya perbankan big cap, BBRI di 5575 menguat, HUMI juga menguat di 262, emiten pendatang baru. Adaro Mineral hari ini masih melanjutkan penguatannya cukup signifikan di 1180. Pegas juga masih menguat di 1495. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. BBCA tertekan di 9250, BMRI juga melemah di 5775, Astra Internasional sudah melemah cukup dalam dan sudah meninggalkan level 6.600-an di 6.525 dan Telkom juga melemah di 3.760. Bisa masih di IDX Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada XL, direkomendasikan buy dengan supportnya di 2.120 hingga 2.500. INTP juga rekomendasikan buy 10.000 hingga 12.500. Kemudian dari retail ada Era juga direkomendasikan buy 490 hingga 580, dan terakhir ada BRPT juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 860 hingga 1000. Kemudian ada XL, INTP, Era, dan juga BRPT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke XL terlebih dahulu. Infrastruktur telekomunikasi, Pak. Analisis secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, secara teknikal sangat menarik ya. Kalau kita perhatikan peningkatannya terus-menerus sejak di Mei itu sudah membuat Excel itu masuk ke dalam area uptrend. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun kebelakangan, Excel itu selalu bolak-balik ya. Range sideways-nya itu di area 2000 sampai area 2800. Jadi harapannya sih sebenarnya targetnya di 2700-2800 ya. Tapi short term mungkin akan mengetes area 2500 sebagai resistance terdekat. Penguatannya juga didukung oleh volume yang cukup tinggi, Pak Kris? Betul. Nah, kalau kita perhatikan volumenya juga cukup meningkat. Hari ini kembali break new high, kembali dengan volume yang 2 kali lipat lebih besar daripada kemarin. Jadi masih cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Posisinya belum jenuh beli? Kenapa? Posisinya belum jenuh beli? Kalau kita melihat secara stokastik tentu pasti akan berada pada area atas ya. Karena saham yang mengalami fase uptrend yang sangat kuat, biasanya stokastik akan berada area atas. Masalahnya belum ada sinyal sell dari stokastiknya, jadi masih cukup menarik seharusnya. Baik, meski demikian support berapa yang bisa diperhatikan untuk Excel, Pak?
Oke, terdekat mungkin karena hari ini sudah break high resistance-nya di support terdekat di 2340 ya. Baik, analisis saham yang pertama untuk saham pilihan ada XL yang sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, didukung dari sisi volume dan masih ada ruang penguatan dan volumenya juga cukup tinggi sampai sejauh ini. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang kedua, datang dari produsen semen. INTP hari ini tertekan di 0,44% dan ditutup di level 11.200 dan tadi level terendahnya sempat menyentuh di 11.000. Pak Kris, analisis Anda untuk INTP? Ya, INTP menurut saya perusahaan LQ45 yang berada pada area murah ya karena sudah tertekan jauh-jauh hari dari 27.000 di peaknya kemarin di tahun 2015 dan 2014 terus turun sehingga sekarang hanya berada pada area 11.000 dengan kalau kita melihat beban dari INTP sendiri kebanyakan dari batu bara dan harga batu bara mulai menurun sehingga seharusnya di tahun ini INTP dapat memberikan kinerja yang lebih baik daripada tahun sebelumnya dan di low cash-nya sekarang ini INTP masih dapat memberikan dividen sebesar 5%. Jadi menurut saya ini cukup murah makanya area support terdekat mungkin kita bisa melihat di area di 10.825 dengan resistance terdekat di area 11.725. Baik, dari sisi valuasi seperti apa Pak untuk dari INTP? Ya, secara valuasi sendiri INTP dari Q1 2023 bandingkan 2022 ini naik sampai 100%, lalu Q2-nya juga naik hampir 2 kali lipat seperti itu ya. Jadi menurut saya kinerja cukup menarik di tahun ini dengan biasanya membagikan dividen juga cukup besar. Jadi not bad untuk dijadikan peluang untuk investasi maupun trading. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari retail, ada ERA. Pak Kris, Anda juga rekomendasikan buy? Ya, ERA kalau kita melihat dalam waktu 1 bulan belakangan mulai adanya pergerakan yang cukup meningkat dengan volumenya juga meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan sebenarnya menarik adalah menjelang iPhone 15 nanti keluar ya di bulan September biasanya akan memberikan kinerja yang cukup baik bagi ERA. Jadi menurut saya dari kemarin dari bulan Maret hingga saat ini ERA sideways di area 470 sampai 560 dan mungkin biasanya ketika ada rilis produk baru dari ERA itu biasanya akan membuat harga sahamnya cenderung naik. Baik, target terdekat kemana untuk ERA? Terdekat resistance di 560. Baik, 560 ketika level ini sukses ditembus, next resistennya, Pak Kris? Nextnya di area 680. Baik. 670. Oke, analisis untuk ERA yang hari ini tertekan di 1,94%. Ada proyeksi untuk ERA akan terus berkembang, terutama terkait dengan jelang rilisnya iPhone 15 nantinya di bulan September. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk my friend. Dan terakhir untuk BRPT, Pak Kris, Anda juga rekomendasikan buy? Ya, BRPT kalau kita melihat udah mengalami tertekan dari tahun 2020 tidak pernah mengalami new high ya, dan sekarang kalau kita tarik garis trendline-nya menurun sampai tahun sekarang kemarin BRPT mengalami break trennya ya, dan ini cukup menarik ditambah dengan gas-gas geothermal seperti PGO juga mengalami peningkatan dan kita melihat beberapa emiten-emiten ke depannya tentu akan masuk ke energi-energi terbarukan seperti itu ya. Jadi BRPT menurut saya masih cukup menarik untuk saat ini dengan kinerja yang mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan uptrend juga volume 5 hari belakangan juga lebih besar daripada beberapa bulan terakhir. Jadi ini menarik dengan support terdekat di area 860 dan resistance di 1000. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada XL, INTP, ERA, dan juga BRPT, semuanya direkomendasikan buy, support dan resistennya sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, beberapa pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama, saya akan coba bahas ini dari Bandung, tapi tidak menyebutkan nama nih Pak, untuk perbankan big cap, BBNI Pak, untuk jangka menengah, arahnya kemana? Oke, secara jangka menengah BBNI hanya bolak-balik ya, sementara ini cenderung mengerucut, range-nya semakin mengecil. Sementara mungkin sebaiknya cenderung trade di area 8.700-an sampai area 9.200 ya, sementara range sideways-nya di area itu.
Baik, penutupan hari ini di 9.050, ambilnya di posisi penutupan hari ini, Pak Kris? Untuk penutupan hari ini sebaiknya wait and see terlebih dahulu atau mungkin Ya. take profit terlebih dahulu dengan menunggu buy on weakness nanti di area 8.800. Oke, dari Bandung tidak menyebutkan nama, BBNI sudah ambil posisi di 9.050 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan Pak Kris, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan cukup banyak Pak Kris. Yang pertama menanyakan saham Goto Pak. Ada dua penanya ini. Yang pertama, Bapak Robert dari Surabaya menanyakan Goto bisa buy di harga sekarang tidak? Penutupan hari ini di 92. Kemudian satu lagi entry level untuk Goto. Sama-sama ingin masuk nih Pak dengan momentum pelemahan yang terjadi hari ini. Ya, Goto support terdekat di 91 ya. Jadi 92 menurut saya masih cukup menarik dengan resistance terdekat itu berada di area 106. Biasanya di area 92 tuh selalu 91 92 selalu mantul tuh Goto. Baik, untuk Goto dua penanya dari Bapak Robert dari Surabaya, kemudian tadi juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya untuk Astra Internasional, kebetulan juga ada dua penanya Pak Kris. Yang pertama Ibu Liana di Surabaya sudah ambil posisi di 6.700. Kemudian satu lagi Astra Internasional, kapan reboundnya mau buyback ini? Ada Ibu Ens dari Jakarta, Astra Internasional dengan pelemahan yang terjadi. Oke, Astra Internasional tidak perlu buru-buru. Yang punya barang boleh di hold. Terdekat itu mungkin bisa average down di 6.200-an ya. Menurut saya itu angka yang cukup menarik untuk Astra. Lalu kemungkinan besar ketika 6.200 menyentuh akan kembali rebound, mengatas resistance kembali di area 6.900. Baik, selanjutnya ada Bapak Andri T. dari Surabaya menanyakan saham pertambangan batubara untuk Harum, Pak. Akhir-akhir ini mengalami downtrend, layak dikoleksi, support dan resistennya di berapa untuk Harum? Ya, Harum terdekat, ini mungkin udah dekat ya. Area support terdekat itu berada di area 1.515. Jadi mungkin bisa average di sana dengan resistance terdekat di 1.645. Baik, penutupan hari ini di 15.60 melemah di 1,58%. Selanjutnya Bapak Santoso dari Kediri menanyakan saham Humi. Analisisnya Pak Kris? Oke, Humi ini dari IPO terus mengalami penaikan dan hari ini masih naik sebanyak 31%. Prefer jaga kecilkan time frame-nya. Sekarang saya melihat mungkin support terdekat jaga area bawahnya di 236 ya. Selama di atas itu mungkin masih bisa mengikuti tren naiknya. Selanjutnya menanyakan saham Bumi Pak dari Clay yang ada di Bandung, ambil posisi di 150, di cut loss atau di hold untuk Bumi. Oke, Bumi sekarang berada pada area satu range 128 sampai area 144. Jadi sementara mungkin 150-nya masih bisa di hold karena masih di atas 128. Mungkin bisa take top dulu di area itu karena mungkin sideways-nya beberapa minggu atau beberapa bulan di situ. Baik, terakhir dari Bapak Andrew Tangerang Selatan ini menanyakan dari sisi fundamental ini Pak, OJK akan mengatur terhadap pembagian dividen ini. Apakah pengaruhnya terhadap beberapa perbankan pikir Pak Kris? Singkat saja Pak. Ya, kalau kita melihat aturan itu mungkin secara judul terlihat ada yang kepanikan, tetapi kemarin OJK memberikan klarifikasi kalau itu tidak mengatur berapa besaran dividen yang diberikan, tetapi hanya membuat bank sebelum memberikan dividen harap memperhatikan kinerja keuangannya supaya tidak terlalu bermasalah ketika nanti memberikan dividen. Jadi menurut saya itu tidak ada hal yang terlalu signifikan, masih cukup wajar ya. Jadi tidak kita kembali melihat pada kinerja perbankan itu sendiri nanti. Oke, Bapak Andrew di Tangerang Selatan dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih Pak Kris sudah hadir di sore hari ini dan sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Evi. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat bergerak pekan dan sampai berjumpa kembali.